Pemakaian GAD-GED di era digital. Laju perkembangan teknologi digital yang semakin meningkat dari masa ke masa membawa dampak positif dalam segala aspek kehidupan. Namun, tak dapat dipungkiri juga membawa dampak negatif. Kejahatan teknologi menjadi ancaman bagi para orang tua terutama ibu. Bagaimana tidak, dengan segala macam perkembangan teknologi yang semakin canggih, sebuah keluarga terutama ibu memainkan peran paling besar untuk mengawal anak-anaknya menjadi anak yang handal dengan membentuk pertahanan diri anak. Sebagai pendidik pertama dan utama, seorang ibu dituntut menjadi ibu cerdas. Oleh karenanya, melalui karya tulis ini, penulis berupaya menggagas strategi jitu seorang ibu guna membentuk anak yang handal. Strategi tersebut berupa pengarahan, pelatihan, penugasan, pembiasaan, pengawalan, dan suri tauladan. Hal ini penting artinya bagi proses belajar anak dalam usaha menanamkan nilai dan karakter. Ibu tidak hanya dituntut mengajari anaknya kritis memahami media agar tidak termakan hoaks, tetapi juga bijak dalam pemanfaatannya. Terkait dengan hal ini, penulis melakukan studi kepustakaan, library research untuk merealisasikan strategi tersebut. Sehingga dapat menjadi solusi bagi pengoptimalisasian kecerdasan dan karakter anak di era digital dan mampu mempertahankan institusi keluarga sebagai miniatur masyarakat unggul. Pendahuluan. Mirna Agustina, Iftitahul Aini, Lutfia Zaina, Saiful Anwar, Pembentukan Pertahanan Diri Anak. Kemajuan pesat teknologi digital telah mengendap menjadi bagian penting yang sulit dilepas dari keseharian manusia. Kehadirannya telah membuka lembaran baru bagi kehidupan manusia menjadi penyedia informasi, pengetahuan dan sekaligus hiburan. Dewasa ini, koneksi dan pengunduhan informasi dapat dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Koneksi bisnis menjadi lebih mudah dan luas. Melakukan berbagai transaksi seperti berbelanja, membeli tiket, membayar tagihan listrik, mengirim uang ke rekening lain, dapat dilakukan hanya dengan mengusap layar smartphone saja. Dan yang tak kalah pentingnya ialah hadirnya teknologi digital mempermudah proses belajar dalam meningkatkan life skills sebagai modal kerja dan berkarya. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan teknologi digital ini, ternyata menimbulkan dampak negatif yang tak jarang menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Dampak tersebut berupa pornografi, penipuan transaksi online, berita bohong atau hoaks, judi berkedok game, kekerasan dan pelecehan melalui media sosial serta muncul pula kasus penculikan dengan cara berkenalan di media sosial. Tak hanya itu, dampak negatif ini ternyata telah menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan keluarga khususnya anak. Kekerasan yang menjadi tema-tema game atau program televisi dengan mudahnya diserap kemudian diterapkan oleh anak sehingga menjadi hal yang memicunya berperilaku agresif. Anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas-aktivitas di dunia maya melalui jejaring sosial atau game online ketimbang aktivitas di dunia nyata misalnya olahraga atau bermain bersama teman, sehingga anak menjadi antisosial, jarang masuk sekolah dan prestasi akademiknya terus menurun. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Namun di sisi lain, arus teknologi hampir mustahil untuk dihindari. Oleh karenanya, keluarga terutama ibu memiliki peran yang sangat strategis sebagai pondasi keluarga dalam menjadikan derasnya arus teknologi menjadi pembangkit tenaga intelektual dan kecerdasan bukan malah menjadi ancaman. Seorang ibu dirasa sangat perlu memiliki strategi jitu menghadapi tantangan global agar anak terhindar dari dampak negatif era digital. Berangkat dari permasalahan di atas, tulisan ini berupaya menggagas strategi seorang ibu guna membentuk anak yang handal dalam pemanfaatan teknologi digital. Strategi tersebut tertuang dalam pengarahan,
pelatihan, penugasan, pembiasaan, pengawalan, dan suri tauladan 5P1. Sehingga dapat menjadi solusi bagi pengoptimalisasian kecerdasan dan karakter anak di era digital. Hasil dan pembahasan. Era digital. Era digital merupakan istilah yang digunakan untuk kemunculan digital, khususnya teknologi informasi dengan menggunakan jaringan internet. Wawan Setiawan, 2017. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta jaringan komputer lokal, Wide Area Network, dan komputer pribadi, standalone, memungkinkan setiap komputer yang terhubung kepadanya dapat menghubungi banyak komputer kapan saja dan dari mana saja di belahan bumi ini untuk mengirim berita, memperoleh informasi, ataupun mentransfer data murni. 2008. Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan semakin majunya fasilitas aplikasi internet, sehingga mampu memenuhi kebutuhan untuk semua lapisan masyarakat dari kalangan pemerintahan hingga ke pendidikan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik teknologi digital atau jaringan internet. Melwin Syafrizal, 2005, yaitu 1. Akses informasi yang berada di tempat lain seperti akses berita hari ini, info e-government, e-commerce, atau e-bisnis semuanya up to date. 2. Komunikasi orang ke orang, person to person seperti email, chatting, video conference. 3. Hiburan interaktif seperti nonton acara TV online, radio, streaming, download film atau lagu dan lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan juga ini memberikan sejumlah keuntungan. Beni A. Pribadi, 2017, yaitu 1. Memberikan kesenangan dalam belajar. 2. Membuat proses belajar menjadi lebih efisien. Membuka peluang untuk mempelajari informasi dan pengetahuan dari beragam sumber yang tersedia secara global. 4. Menciptakan interaksi belajar yang bersifat dinamis. 5. Mendorong kreativitas pengguna dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan. Namun di balik ketenarannya, teknologi digital pun memberikan banyak dampak negatif yang tidak diharapkan. Dengan segala kemudahan menggunakan berbagai aplikasi dan teknologi, justru menjadikan seseorang malas. Muncul pula nomofobia yang merupakan ketakutan bila peralatan digital seperti ponsel ketinggalan, selalu memeriksa ponsel setiap beberapa menit, kebergantungan pada charger, bahkan merasa ketakutan dan stres bila baterai lemah atau mungkin sinyalnya tidak maksimal. Bahaya pancaran sinar ponsel, dan penggunaan ponsel berlebihan di malam hari akan mengganggu jam tidur hingga mengurangi waktu istirahat yang pada akhirnya menjadi gangguan kesehatan. Wawan Setiawan, 2017. Dampak negatif ini juga ternyata telah merambah dunia anak-anak. Dekadensi moral pada anak memang menjadi objek perhatian penting yang harus diselesaikan pemerintah dan masyarakat. Namun di era serba digital sekarang dengan arus teknologi informasi yang sulit dibendung menjadikan persoalan tersebut tidak sederhana. Pemberitaan anak SD yang melakukan bullying dengan unsur kekerasan fisik sering muncul di televisi dan media sebagai salah satu akibat dari anak yang keseringan bermain game online. Media yang tanpa kontrol dapat dengan mudah mencuci otak anak sehingga tak jarang membuat anak bersifat agresif dan egois. Anak lebih tertarik pada gadgetnya daripada permainan tradisional, dongeng dan lagu-lagu anak yang syarat dengan pendidikan. Akses terhadap pornografi dan pornoaksi membuat anak mengalami perubahan mental yang mengkhawatirkan, khususnya pada pergaulannya yang mengarah pada seks bebas. Bahkan iklan barang haram seperti miras dan narkotika dikemas secara menarik bagi anak melalui internet menambah kompleksitas persoalan moralitas anak. Pertahanan diri. Seorang psikiater Valian
menyatakan ada sekitar 19 mekanisme pertahanan diri yang dapat mengindikasikan kematangan emosional seseorang. Dengan demikian, dapat diperoleh pengetahuan mengenai hal yang perlu dikembangkan dan diperkuat dalam potensi diri anak, seperti pada mekanisme berikut, yakni, pertama, keberanian, kesediaan dan kesiapan mental untuk menghadapi konflik, rasa takut, rasa sakit, bahaya, ketidakjelasan, keputusasaan, hambatan, perubahan dan tekanan. Kedua, sublimasi. Transformasi atau mengubah emosi negatif, keinginan atau dorongan-dorongan ke dalam tindakan yang sehat dan dapat diterima. Misalnya, mengubah energi agresi ke dalam olahraga. Ketiga, supresi. Suatu keputusan sadar untuk menunda memberikan perhatian terhadap pikiran, emosi atau kebutuhan dan memilih berfokus pada hal yang terjadi sekarang. Strategi. Secara umum, strategi dapat maknai sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus yang diinginkan. Menilik asal katanya, strategi atau stratogo, Yunani artinya jenderal perang yang selalu memiliki target untuk memenangkan sebuah peperangan, Bermawi, 2016. Apabila dihubungkan dengan institusi keluarga, strategi dibutuhkan untuk membentuk suasana yang kondusif antara orang tua dengan anak, khususnya bagi seorang ibu yang mampu memenangkan peperangan berupa tantangan di era digital untuk membentuk anak-anak mereka. Gadget. Gadget merupakan barang canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jejaring sosial, hobi, bahkan hiburan. Untuk mendapatkan benda canggih ini tidak cukup dengan nominal yang sedikit. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi banyak khalayak untuk memiliki gadget. Terlebih fungsinya sebagai media hiburan semata, gadget kini menjadi kebutuhan wajib bagi hampir seluruh lapisan masyarakat dengan beragam aplikasi yang terus diperbaharui. Seperti sebagai kepentingan bisnis, atau pengerjaan tugas kuliah dan kantor. Akan tetapi pada faktanya gadget tak hanya digunakan oleh orang dewasa atau lanjut usia, 22 tahun ke atas, remaja, 12-21 tahun, tapi pada anak-anak 7-11 tahun, dan lebih ironisnya lagi. Gadget digunakan untuk anak usia 3-6 tahun, yang seharusnya belum layak untuk menggunakan gadget. Arif Rifan Hidayat dan Ervian Junianto, 2017. Anak handal. Secara umum, anak didefinisikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Sekalipun demikian, seorang yang dilahirkan oleh wanita yang tidak pernah melakukan pernikahan juga tetap dikatakan anak. Rosleni Marliani, 2016. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam UUD 1945 pasal 34 dikatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Anak merupakan aset bangsa. Kemajuan negeri ini berada di tangan anak-anak sekarang. Sehingga anak-anak ini perlu disiapkan skill, mentalnya serta karakternya. Adapun anak handal yang penulis maksud ialah anak yang berprestasi dan banyak melakukan inovasi. Prestasi ini dapat tercapai apabila memenuhi syarat Renzulli, 2005, 1. Mempunyai kapasitas inteligensi tinggi. 2. Mempunyai kemampuan kreativitas berpikir dalam melakukan pemecahan masalah dan membangun suatu yang baru. 3. Mempunyai kemauan dan motivasi yang kuat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tengah dihadapi serta komitmen dan ketahanan kerja yang terus-menerus hingga tugas selesai.
Syarat di atas selaras dengan visi yang ingin dicapai Kemendikbud pada tahun 2025 adalah menciptakan insan Indonesia cerdas, komprehensif dan kompetitif, insan kamil, insan paripurna. Visi ini dicanangkan agar anak-anak Indonesia menjadi mampu berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi, yang mampu bersaing di abad 21. Teknologi digital dan dampaknya bagi anak. Laporan tahunan tentang penggunaan teknologi digital yang dikeluarkan oleh We Are Social, sebuah agensi marketing sosial, menunjukkan bahwa pada tahun 2015, di Indonesia terdapat 72 juta pengguna aktif media sosial. Wijaya, 2015. Sementara pada kelompok anak dan remaja secara khusus oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Razak, 2014, sekitar 80% anak dan remaja menurut data tersebut aktif menjadi pengguna internet, dan hampir setiap hari sebagian besar diantaranya melakukan aktivitas online. Kurang lebih 9 dari 10 anak-anak, 89%, berkomunikasi secara online dengan sebaya, dengan keluarga, 56%, atau guru, 35%, baik dengan menggunakan perangkat komputer, laptop, maupun smartphone. Studi yang dilakukan Liao, 2007, dan Higgins, DKK, 2012, melalui meta-analisis yang dilakukan terhadap sejumlah penelitian terdahulu mencatat bahwa pemanfaatan teknologi digital secara tepat dapat meningkatkan capaian prestasi akademik anak. Sementara meta-analisis yang dilakukan Jewitt, DKK, 2011, pada hasil-hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif memperoleh simpulan bahwa penggunaan teknologi digital dalam belajar dapat menstimulasi siswa untuk lebih aktif dan antusias karena merasakan proses belajar yang lebih bervariasi. Namun permasalahan utama yang juga perlu diantisipasi ialah bagaimana menghindari ataupun meminimalisir dampak negatif teknologi digital bagi anak. Menurut data KPAI dari tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia mencapai angka 1.022 anak. Selain itu, keseringan dengan gadget bisa membuat anak bersikap antisosial dan kurang percaya diri sebab banyak mengurung diri dalam kamar karena asyik dengan handphone dan game online. Akibatnya dapat mengerus nilai kepekaan sosial, kepedulian dan empati pada sesama. Karakter egoisme dan keras kepala bisa merasuki anak jika terlalu sering berinteraksi dengan teknologi digital. Wawan Setiawan, 2017. Strategi. Berbagai fakta resiko dunia digital perlu segera disikapi. Sehingga menjadi penting bagi orang tua terutama ibu menjadi pendidik pertama untuk mempunyai strategi jitu dalam pemanfaatan teknologi digital secara tepat. Ibu cerdas akan memandang bahwa generasi emas kelak tidak akan terpisah oleh teknologi yang semakin kompleks lebih dari hari ini. Ibu cerdas tidak akan menutupi kebutuhan dan kemampuan anaknya dari perkembangan era digital, karena di balik perkembangan tersebut ada banyak hal positif yang dapat diraih. Disinilah letak besarnya peran seorang ibu dalam mengawal anak-anaknya menjadi anak handal tanpa harus melarangnya bereksplorasi mandiri di dunia maya. Maka dalam kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan ide kreatif yaitu strategi sebagai solusi alternatif untuk ibu dalam upaya pembentukan pertahanan diri anak guna membantu meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan prestasi anak. 1. Pengarahan. Dalam peranannya, ibu memerlukan strategi pertama dalam membimbing pemakaian gadget bagi anaknya, yaitu pengarahan. Dalam manajemen pendidikan Islam, pengarahan adalah proses bimbingan yang didasari prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja, sehingga orang tersebut akan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dengan jiwa yang ikhlas,
beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar arahan yang diberikan sesuai dengan pelaksanaannya yakni keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa isi pengarahan yang baik yakni berupa perintah, larangan, maupun bimbingan hendaknya tidak memberatkan dan di luar kemampuan si penerima arahan. Dalam hal ini adalah sang anak. Dalam penggunaan gadget sebagai media belajar, ibu cerdas tidak melulu memberikan apa saja yang diinginkan sang anak, tetapi lebih pada apa yang dibutuhkan sang anak-anak membutuhkan keterbukaan terhadap ibunya mengenai beragamnya manfaat maupun bahaya bereksplorasi di internet. Hal ini ditujukan supaya anak dapat memahami dan menghayati nilai dan filosofi, teknik dan pola kerja dari jalan yang akan dia tempuh. Pengarahan tentang waktu khusus penggunaan gadget juga sangat menentukan hasil belajar itu sendiri. Terluangnya banyak waktu menatap layar gadget menjadi efek samping bagi kesehatan jasmani sang anak. Begitu pula dalam hal penggunaan aplikasi hiburan sebagai refreshing, seperti game, video tutorial, film-film edukasi misalnya. Situs apa saja yang recommended menurut ibu untuk dapat dinikmati anak sehingga dapat mencairkan suasana hati dan pikiran anak yang dirasa mulai jenuh dapat menjadi nilai positif penggunaan gadget. Dengan demikian, pengarahan ini sedikit demi sedikit mulai menjadi kebijakan tetap dalam penggunaan gadget. Dengan catatan kecil, di dalam setiap pengarahan yang diutarakan oleh ibu haruslah diikuti dengan kelembutan. Sehingga kalimat-kalimat yang sebenarnya merupakan larangan dapat dikemas dalam bahasa yang dapat dipahami anak sebagai ajakan yang menarik. 2. Pelatihan. Untuk mencetak anak yang handal, pengarahan saja tidaklah cukup, ibu memerlukan strategi kedua, yakni pelatihan. Mengarahkan saja sama seperti memerintah atau melarang anak berkegiatan. Maka perlu adanya pelatihan-pelatihan atau praktek untuk direalisasikan sebagai bentuk tindakan pengarahan. Pelatihan-pelatihan itu diberikan untuk menambah wawasan dan pengalaman. Seperti pengertian dari pelatihan itu sendiri, yakni menurut Never Ending Transfusing Application Training, NETED, pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan belajar dan praktik untuk sesuatu tujuan baik, dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan continuously and never end manusia dan fitrahnya. Sedangkan menurut Good, 1973 pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan. M. Saleh Marzuki 1992. Dalam pelatihan ini, tentulah terdapat suatu pembelajaran yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dalam hal ini, strategi seorang ibu dalam memberikan pelatihan dapatlah berupa bantuan dalam pencarian situs web yang menuntun kreativitas anak menjadi lebih berkembang. Misalnya dengan melatih kemampuan anak dalam berhitung, ibu dapat mengajarkan anak mencari cara berhitung cepat menggunakan aplikasi yang sekarang banyak disediakan internet. Kemudian ibu dapat memberikan pesan-pesan nasihat yang mudah diserap anak mengenai betapa bermanfaatnya aplikasi yang ada bagi kemampuan berhitungnya, serta bagi beragamnya kebutuhan belajar sang anak melalui internet. 3. Penugasan. Strategi jitu selanjutnya adalah penugasan. Penugasan merupakan strategi yang sangat efektif, karena penugasan adalah proses penguatan dan pengembangan diri anak. Penugasan sebenarnya merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan. Maka, ibu cerdas akan memberikan kehormatan dan kepercayaan tersebut ketika anak mampu mengoperasikan internet dengan tujuan baik. Pemberian tugas melaksanakan suatu kewajiban menggunakan gadget sama dengan mempercayai anak mengelola pemakaian internet dengan bijak. Tidak perlu selalu menempatkan
Diri di posisi trainer pelatih, ibu juga bisa menjadi teman bermain yang tak kalah asyik bagi anak dalam menjelajahi dunia maya dengan memberikan ia kelonggaran mengoperasikan gadget. Namun tetap dengan catatan, ibu harus selalu menjalin komunikasi yang baik dengan anak, agar ia pun terbuka terhadap ibunya. Dengan begitu, penugasan ini dapat menjadi upaya untuk menciptakan anak yang terlatih, terdidik, terajari, terkendali dan termotivasi. 4. Pembiasaan. Setelah ibu memberikan kepercayaan pada anak yang sebelumnya sudah dibekali pengarahan dan latihan dalam penggunaan gadget dengan bijak, maka strategi selanjutnya adalah pembiasaan. Pembiasaan sendiri merupakan sebuah strategi dalam pendidikan berupa proses penanaman kebiasaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan itu sendiri adalah cara bertindak yang persisten uniform, dan hampir-hampir otomatis hampir tidak disadari oleh pelakunya. Kebiasaan, habituation, dapat diartikan sebagai perbuatan atau keterampilan secara terus-menerus, secara konsisten untuk waktu yang lama, sehingga perbuatan dan keterampilan itu benar-benar bisa tertanam dan akhirnya menjadi sesuatu yang sulit ditinggalkan. Dalam penggunaan gadget, anak dibiasakan membuka situs yang mampu meningkatkan kualitas skill dan wawasannya. Maka saat ada situs yang dirasa kurang mendidik, anak akan secara otomatis menutup situs tersebut. Sama halnya dengan durasi penggunaan gadget. Saat waktu yang disepakati datang, anak akan secara otomatis meninggalkan gadget dan beralih melakukan aktivitas lain. Proses ini tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi perlu proses untuk memperolehnya. Ingatan anak yang belum kuat, perhatian yang mudah beralih kepada hal-hal yang baru dan disukainya akan membuat proses pembiasaan tersebut memakan waktu yang cukup panjang. Dalam kondisi ini mereka perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan pola pikir tertentu sejak dini. Dengan demikian kebiasaan ini akan tertanam dalam diri anak. 5. Pengawalan. Meski telah menjadi kebiasaan baik, tanggung jawab ibu tidak berhenti sampai di situ. Ibu harus mengawal kegiatan anak dalam penggunaan gadget. Pengawalan berasal dari kata kawal yang artinya penjagaan keselamatan. Pengawasan. Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain. Maksudnya adalah, pengawalan ini bertujuan untuk mencegah atau menangkal segala bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan kepada anak sehingga memberikan rasa aman dan perlindungan saat proses kegiatan sehingga tujuan yang dicangkan dapat tercapai. Sangat penting bagi ibu cerdas untuk mengawal setiap kegiatan penggunaan gadget anak. Hal ini tidak lain agar ibu mengetahui kekurangan dan penyimpangan apa yang sudah terjadi untuk segera diperbaiki dan mencegah terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari. Pengawalan ini bisa ibu lakukan dengan memeriksa situs-situs apa saja yang telah dibuka anak. Bisa juga dengan melakukan diskusi ringan tentang apa saja yang dilakukan anak menggunakan gadgetnya. Dengan catatan, komunikasi ini dikemas ibu sedemikian rupa agar tidak terlihat kaku dan seperti sedang menginterogasi pelaku kejahatan. Maka sangat penting bagi ibu untuk sering melakukan komunikasi yang intens kepada anak, agar tercipta keluarga yang nyaman dan harmonis. 6. Suri tauladan. Dari kelima strategi yang telah diberlakukan terhadap anak, harus didukung pula dengan sikap teladan dari orang tua, terutama ibu. Karena segala keberhasilan dari strategi sebelumnya tidak akan bertahan lama jika dihadapkan pada perilaku ibu yang bertolak belakang dari apa yang dicanangkan. Karena sebaik-baik panutan adalah pelaksanaan, bukan sekedar perintah. Secara terminologi kata keteladanan berasal dari kata teladan, yang artinya perbuatan atau barang dan sebagainya yang patut ditiru atau dicontoh.
Keteladanan atau uswatun hasanah adalah strategi memberikan teladan atau contoh yang baik kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini merupakan pedoman untuk bertindak dalam merealisasikan tujuan yang diinginkan. Anak akan cenderung meneladani orang tuanya, apalagi seorang ibu. Karena pada dasarnya secara psikologis anak memang senang meniru, tidak saja yang baik, tetapi yang buruk juga ditiru. Anak adalah cerminan dari orang tuanya dalam segala hal, baik dalam kepribadian, kebiasaan, keseharian dan lainnya. Hubungan orang tua dan anak itu ibarat kaca. Anak akan menerima semua pantulan dari orang tuanya. Sehingga segala perilaku orang tua dalam mendidik tidak akan bertahan lama jika dihadapkan pada perilaku ibu yang bertolak belakang dari apa yang dicanangkan. Karena sebaik-baik panutan adalah pelaksanaan, bukan sekedar perintah. Secara terminologi kata keteladanan berasal dari kata teladan, yang artinya perbuatan atau barang dan sebagainya yang patut ditiru atau dicontoh. Keteladanan atau uswatun hasanah adalah strategi memberikan teladan atau contoh yang baik kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini merupakan pedoman untuk bertindak dalam merealisasikan tujuan yang diinginkan. Anak akan cenderung meneladani orang tuanya, apalagi seorang ibu. Karena pada dasarnya secara psikologis anak memang senang meniru, tidak saja yang baik, tetapi yang buruk juga ditiru. Anak adalah cerminan dari orang tuanya dalam segala hal, baik dalam kepribadian, kebiasaan, keseharian dan lainnya. Hubungan orang tua dan anak itu ibarat kaca. Anak akan menerima semua pantulan dari orang tuanya. Sehingga segala perilaku orang tua dalam mendidik anak akan berpengaruh terhadap masa depan anak tersebut. Karenanya, jadilah ibu dengan air minan baik agar anak tidak salah bercermin atau mengambil contoh. Kesimpulan. Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi digital telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi kehidupan manusia khususnya dalam proses pembelajaran anak. Akan tetapi tidak sedikit pula dampak negatif yang dihasilkan oleh ketenaran digital yang semakin hari semakin berkembang. Strategi yang penulis tawarkan berupa 5P1S pengarahan, pelatihan, penugasan, pembiasaan, pengawalan serta suri tauladan merupakan satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan. Ibu bisa saja memberi pengarahan, lalu memberi latihan dan penugasan, namun apabila tidak dibarengi dengan suri tauladan akan membuat usaha tersebut menjadi sia-sia. Maka penting kiranya agar ibu bisa mengoptimalkan strategi ini secara keseluruhan. Sehingga dapat terbentuk pertahanan diri pada anak dalam penggunaan gadget. Agar pemanfaatan teknologi digital dapat membantu mengoptimalkan prestasi dan kemampuan anak. Dampak negatif era digital perlu mendapatkan perhatian khusus agar segera ditanggulangi. Strategi 5P1S ini merupakan strategi jitu bagi ibu cerdas di era digital. Maka perlu ada kegiatan penelitian lanjutan dan kerja nyata untuk merealisasikan strategi ini agar mampu meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan teknologi digital. Daftar Pustaka Grothker, T. Liao, S. Martin, G. dan Swan, S. 2007. Sistem Desain with System CTM, Springer Science dan Bisnis Media. Hidayat, Arif Rifan, Junianto, Ervian. 2017. Pengaruh gadget terhadap prestasi siswa SMK Yayasan Islam Tasikmalaya dengan metode TAM. Jurnal Informatika, Vol. 4 Nomor 2. Cewit, S. 2011. Geographies of Seat, Spatial and Temporal Variations in Attitudes Toward Human Ways. Progress in Human Geography, 355608626. Marliani, Rosleni.
2016. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Bandung, Pustaka Setia. Munte, Bermawi. 2016. Strategi Mengajar Aktif Kreatif Inovatif. Edisi revisi. Yogyakarta, Sukapres Murni, Silviana. 2008. Pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Makalah Seminar Nasional The Power of ICT in Education, kontribusi yang dapat disumbangkan perangkat UNJ 15. Vol 5 nomor 2 Januari-Juni tahun 2019. Homepage, URL. Hapai, Jurnal Pendidikan.